Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga nih, Honda Beat Deluxe terbaru 2021 warna matte silver sudah tersedia di dealer Honda. Oke brosis, jadi ini dia penampakan Honda Beat Deluxe Silver terbaru 2021. Dan kebetulan unitnya ini baru banget datang, nyampe gudang langsung saya buat video. Untuk warnanya sendiri kurang lebih masih sama dengan generasi atau versi sebelumnya, mengusung warna matte silver, tapi ada beberapa perbedaan brosis yang nanti akan kita bahas. Kita bahas pelan-pelan ya. Jadi di bagian batok kepalanya ini masih sama mengusung warna matte silver, kemudian di bagian visornya mengusung warna hitam glossy, terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna putih. Di bagian handle remnya dia mengusung warna chrome seperti ini. Kemudian untuk bagian hand grip dan jalurnya mengusung warna hitam. Untuk bodi bagian depannya, nah ini dia di bagian dasinya mengusung warna hitam doff berbahan plastik kasar yang menjadi satu dengan dudukan plat nomornya. Untuk bodi bagian depannya full silver. Kemudian sennya posisinya berada di ujung atas, di pojok sini menggunakan bohlam, jadi belum LED, masih menggunakan bohlam berwarna kuning. Nah untuk tampilan headlampnya, ini dia brosis. Headlampnya sudah mengusung full LED. Jadi dari segi pencahayaan sudah tidak bisa diragukan lagi nih, untuk headlampnya pasti terang banget dan tentunya lebih hemat energi. Nah untuk bodinya sendiri ini full silver. Silvernya ini matte tapi nggak terlalu matte banget sih ya. Jadi agak ada sedikit glossy-glossinya kalau menurut saya. Nah di bagian bodi sampingnya terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna hitam. Lanjut sampai ke bagian bawah silver. Kemudian di bagian bawahnya lagi, dek depan dan sampingnya mengusung warna hitam doff berbahan plastik kasar. Nah untuk bagian spakbornya, spakbor depan, kita bisa melihat bentuknya untuk lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya makin sporty dan makin keren menurut saya, mengusung warna matte silver. Kemudian sok bagian depan tentunya dibekali dengan sok teleskopik merek Showa dengan tabung sok berwarna hitam doff. Bagian velgnya mengusung velg berbentuk V pada bagian jari-jarinya, mengusung warna hitam doff juga. Ukuran ban depan masih sama, dia menggunakan ukuran 80/90 ring 14 dan bannya ini sudah dibekali dengan ban tubeless brosis. Lanjut ke bagian pengeremannya, kita ke sebelah kiri. Nah untuk bagian pengeremannya tentunya dibekali dengan disc brake, hanya saja menggunakan disc tipe standar, belum menggunakan tipe wave ya. Jadi tidak terdapat lekukan-lekukan pada bagian permukaannya. Kaliper mengusung merek Nissin satu piston berwarna hitam. Nah pada bagian spakbor depannya kita bisa melihat di sini terdapat stripping bertuliskan kombi brake berwarna putih, yang ini tandanya Honda Beat sudah dibekali dengan sistem pengereman CBS atau kombi brake system. Kita naik ke bagian cockpit brosis. Untuk bagian speedometernya kurang lebih tampilannya masih sama ya dengan generasi sebelumnya, tidak ada perubahan di sini. Menggunakan speedometer perpaduan antara analog dan digital. Jadi di bagian kecepatannya menggunakan analog, kemudian untuk indikator seperti bahan bakar, odo dia menggunakan digital. Kemudian di bagian atas ada indikator seperti idling, lampu jarak jauh, kemudian ada sen. Kemudian di sebelah kanan ada indikator mil injeksi. Dan tidak lupa motor ini juga sudah dibekali dengan fitur ECO yang indikatornya berada di pojok paling atas. Dan untuk bodi sampingnya ini ada pemanis seperti karbon teksturnya, menggunakan bahan plastik kasar. Dan yang semakin mempermewah brosis, di bagian bawahnya sini terdapat logo Honda 3D sayap mengepak, perpaduan antara warna chrome dan warna hitam. Kita lanjut bahas beberapa tombol yang ada di bagian stangnya. Di sisi stang sebelah kiri ada saklar, lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen berada di paling bawah. Sedangkan di sebelah kanan ini ada tombol idling atau ISS, karena ini Beat versi tertinggi, jadi sudah dibekali dengan fitur ISS atau idling stop system. Kemudian di bagian bawahnya terdapat tombol starter brosis. Lanjut aja kita turun nih ke bagian dashboardnya. Nah di sebelah kiri di sini terdapat rak yang ukurannya menurut saya tidak terlalu besar, ya bisa dibilang sedang lah ya, tapi nggak terlalu besar juga. Kemudian di bagian kunci kontaknya masih sama, mengusung kunci kontak manual, belum dibekali dengan smart key atau keyless, dan belum terdapat fitur alarm maupun answer back. Jadi dari segi keamanan hanya mengandalkan kunci stang dan shutter key brosis. Jadi menurut saya memang segi keamanannya kurang ya untuk Honda Beat terbaru 2021 ini. Kemudian di bagian
kanannya di sini terdapat fitur seat yang akan memudahkan kita membuka jok bagian belakangnya. Lanjut, di bagian dashboard sebelah kanan, ini dia tertutup brosis. Jika kita buka, nah ini dia, di dalamnya ada power charging. Cuma brosis, sayang sekali, saya pikir untuk Beat 2021 ini power chargingnya sudah di-upgrade seperti Scoopy atau PCX yang nggak perlu adaptor tambahan, jadi tinggal colok USB. Tapi sayang sekali ternyata dia masih sama dengan generasi 2020. Jadi kita cukup ribet ketika kita akan mengecas Android kita, harus ada adaptor tambahan lagi, nggak bisa langsung colok USB. Sayang sekali sih ya. Nah, dia posisinya tertutup, jadi sangat aman dan waterproof tentunya, jadi tahan air ya. Kemudian kita lanjut ke bagian dek depannya, mengusung warna full hitam doff menggunakan bahan plastik kasar. Di bagian side floornya ini cukup luas dan space-nya juga cukup jauh menggunakan bahan plastik kasar juga. Terdapat tekstur bintik-bintik seperti ini yang akan memberikan cengkeraman ketika kaki kalian berpijak di bagian step floor-nya. Posisi aki dia di bagian tengah sini brosis. Dan menurut saya untuk Beat sendiri space step floor-nya ini lebar banget sih. Kalian bisa bawa barang-barang lebih banyak tentunya, bisa bawa kardus. Banyak yang nanya biasanya, bang bawa galon bisa nggak sih? Tentunya bisa banget. Dua, kanan kiri bisa, di tengah juga bisa. Soalnya biasanya pengguna Beat itu bawanya tuh ya barang-barang seperti galon, kardus, dan lain-lain. Jadi bisa banget ya untuk bagian step floor-nya. Kita mundur ke bagian joknya brosis. Untuk joknya sendiri mengusung warna full hitam. Pada bagian kulitnya terdapat tekstur bintik-bintik seperti ini. Untuk bahannya sendiri menurut saya ya bisa dibilang empuk juga enggak, keras juga enggak, sedang-sedang aja sih. Kemudian di bagian bagasinya dapat menampung sebanyak 12 liter, jadi cukup besar. Hanya saja memang helm nggak bisa masuk ke sini brosis, jadi helm nggak bisa masuk ya. Kemudian untuk bagian tangkinya dapat menampung sebanyak 4,2 liter, dan motor ini irit banget karena dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak kurang lebih 60 km. Wow, irit banget sih, memang sangat luar biasa. Nah, untuk bagian tangkinya sendiri di sini terdapat pemanis menggunakan bahan plastik kasar, terdapat tekstur seperti karbon, kemudian ada tulisan Beat yang diukir ke dalam sehingga kesannya memang mewah banget ya di bagian tangkinya. Untuk bagian behel belakangnya seperti biasa dari dulu Beat pada bagian behelnya sendiri dibalut dengan karet. Pada bagian permukaannya terdapat tekstur seperti karbon di bagian sampingnya, tengahnya, dan sebelah sininya. Nah ini dia ya, walaupun dia dalamnya besi brosis. Oke, kita ke bodi sampingnya. Nah ini dia yang baru dari Honda Beat Deluxe Silver 2021. Untuk bodi sampingnya mengusung warna full silver. Yang baru adalah bagian emblemnya brosis. Karena untuk versi sebelumnya emblemnya dia menggunakan warna chrome, tapi untuk versi terbaru ini dia mengusung warna merah. Dan merahnya ini sama persis dengan yang digunakan oleh Vario 150 Exclusive Matte Silver. Jadi Vario 150 sebelumnya sudah memakai emblem ini ya di Exclusive Matte Silver, sekarang turun ke Honda Beat. Nah bisa dibilang warnanya ini persis banget dengan Vario 150 Exclusive Matte Silver. Mungkin di video yang selanjutnya akan coba saya compare atau bandingkan ya antara Beat dengan Vario. Bisa dibilang kakak adik ya. Kemudian di bagian bawahnya terdapat stripping bertuliskan idling stop berwarna putih dan hitam pada bagian background belakangnya. Nah ini dia penampakannya brosis. Jadi kesannya lebih mewah lagi. Kemudian lebih apa ya, sporty, jadi lebih segar tampilannya karena ada emblem warna merah ini jika dibandingkan dengan warna chrome. Kemudian untuk bagian dek-deknya tentunya menggunakan bahan plastik kasar, warnanya hitam, terdapat compact Sportmatic di sini. Stem belakangnya sayang sekali masih menggunakan pipa biasa ya, jadi belum menggunakan sistem klik-klik seperti Scoopy. Jadi masih pipa biasa, kemudian dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Lanjut kita ke bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri tentunya belum ada perubahan ya jika dibandingkan dengan generasi 2020. Masih menggunakan mesin injeksi 110 cc bertipe SOHC, berpendingin sirip-sirip atau udara. Kapasitas oli mesin 0,65 liter brosis. Dan motor ini dari pertama kali keluar sampai sekarang
Untuk rangkanya dibekali dengan rangka e-serve yang dipercaya lebih ringan dan lebih mudah dikendalikan. Jadi motor ini memang enteng banget brosis. Bagian knalpotnya mengusung warna full hitam. Di bagian cover mufflernya menggunakan warna hitam juga berbahan plastik. Ada tekstur karbon pada bagian permukaannya. Jadi memang untuk bodi-bodi plastik kasarnya ya ternyata banyak beberapa motif seperti karbon. Ini dia contohnya. Kemudian di sini juga ada, belakangnya juga ada. Nah, untuk bagian dek bawahnya sini mengusung warna hitam, hitamnya ini doff berbahan plastik kasar hingga ke bagian spakbornya. Jadi dia menyatu ya dari bagian sini ke bagian spakbornya. Ini dia untuk penampakan spakbor belakangnya, juga ada tekstur seperti ini, seperti karbon. Kemudian brosis di bagian atasnya terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya. Dia nongol keluar. Jadi tidak mengandalkan lampu stop ya seperti PCX 160, dia dari atas ini CB juga, tapi untuk Beat dia keluar seperti ini. Kemudian di bawah lampu senja ada mata kucing di sini berwarna merah. Lanjut ke bagian stop lampnya. Nah, stop lampnya masih mengusung lampu bohlam sayangnya, jadi belum LED. Sennya dia menggunakan bohlam kuning, stopnya dibalut dengan mika berwarna merah. Untuk bodi bagian atasnya dia hitam dan ada tekstur juga. Ini dia teksturnya sama seperti di bagian behelnya. Kemudian untuk bagian velgnya brosis tentunya juga hitam seperti bagian depan. Ukuran ban belakang 90/90 ring 14 tubeless. Jadi seperti yang saya bilang di awal, untuk Beat ini bannya depan belakang sudah mengusung ban tubeless. Kita beralih ke sisi sebelah kiri untuk melihat tampilan CVT-nya. Nah, ini dia. Untuk tampilan CVT-nya, dia menggunakan warna full hitam doff. Jadi di bagian belakang hitam doff, terdapat tulisan Honda yang diukir ke dalam. Kemudian bagian depannya dia menggunakan cover plastik brosis. Jadi depannya ini plastik. Kemudian di bagian filter udaranya dia mengusung warna hitam, terdapat emblem bertuliskan ESP, tapi belum plus, jadi masih ESP biasa. Kemudian di bagian shocknya mengusung monoshock yang posisinya berada di sisi sebelah kiri menggunakan warna hitam. Pengereman masih dibekali dengan tromol karena memang menurut saya untuk sekelas Matic 110cc itu belum butuh banget sih disc brake. Tromol saya rasa ya sudah bagus dan sudah cukup. Dan untuk Beat 2021 ini, Beat Deluxe, Beat CBS SS, kemudian Beat CBS maupun Beat Street, jadi semua versi Beat masih terdapat fitur Kickstarter brosis yang hampir dihilangkan di semua Matic Honda zaman sekarang. Jadi di Vario, kemudian Scoopy yang keyless, EDV PCX, fitur Kickstarter ini udah dibuang. Tapi untuk Honda Beat sendiri masih mempertahankan fitur Kickstarter ini, yang menurut saya fitur ini memang terlihat sepele tapi sangat penting brosis, terlebih ketika motor kita mogok di tengah jalan, akinya tekor, kita bisa hidupkan motornya menggunakan Kickstarter ini. Jadi sangat penting menurut saya sih. Kemudian untuk bagian standarnya, standar depan sudah mengusung standar otomatis. Yang dimaksud otomatis di sini bukan standarnya diturunin mesinnya mati ya. Kalau itu sih sudah pasti, semua motor Matic zaman sekarang pasti kayak gitu. Yang dimaksud dengan otomatis di sini, jadi ketika kita menurunkan ke depan seperti ini setengah, dia akan turun secara otomatis standarnya. Jadi ada pegas yang menarik supaya dia turun secara otomatis. Nah, seperti ini brosis. Itu ya yang dimaksud dengan standar otomatis. Nah brosis, jadi ini dia tampilan full body dari Honda Beat Deluxe Silver terbaru 2021. Dan untuk harganya sendiri brosis, ini belum ada di Bekasi, jadi harganya belum turun. Mungkin nanti kalau udah ada harganya saya update di deskripsi. Jadi buat brosis biar tahu harganya berapa. Dan untuk brosis yang pengen tahu simulasi kreditnya, kemudian lain-lainnya, itu bisa tanyakan ke bagian marketing yang nanti kontaknya akan saya cantumkan di deskripsi berikut dengan alamat dealernya. Oke, jadi ini dia tampilan full bodinya Beat Deluxe Silver 2021 dengan warna full silver, dihiasi dengan emblem Beat berwarna merah di sini yang semakin memberikan kesan mewah dan elegan. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk brosis semua yang berencana melakukan pembelian Honda Beat Deluxe Silver di tahun 2021 ini. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Bodi Prasetyo dan sampai jumpa.